warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyuni Rahmadianti, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Izinkanlah saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Di sini saya dibimbing oleh Ibu fasilitator kami, Ibu Eba Suhaibah, dan Ibu pengajar praktek kami, Ibu Marfuah, dan saya sendiri, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang, Wahyuni Rahmadianti. Di dalam koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional ini, ada 2 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan menyimpulkan tentang perubahan dalam diri saya terkait pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai penuntun pembelajaran setelah mempelajari materi ini. Dan yang kedua, saya akan mengaitkan materi pembelajaran sosial emosional ini dengan materi-materi sebelumnya. Terkait dengan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap saya setelah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional ini, terdapat 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Pertanyaan pemantik yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah untuk soal pertanyaan pemantik yang ketiga adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat adalah setelah mempelajari modul ini, ternyata apa yang sudah saya lakukan merupakan salah satu pembelajaran sosial emosional. Akan tetapi masih pada langkah awal, perlu adanya penambahan langkah yang lebih baik lagi. Antara lain, perlunya saya melakukan kesadaran penuh pada diri saya maupun siswa agar dapat mencapai titik fokus dalam belajar, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Setelah mempelajari modul ini, ternyata apa yang sudah saya lakukan merupakan salah satu pembelajaran sosial emosional. Akan tetapi masih pada langkah awal, perlu adanya penambahan langkah yang lebih baik lagi. Antara lain, perlunya saya melakukan kesadaran penuh pada diri saya maupun siswa agar dapat mencapai titik fokus dalam belajar, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah pertama, saya mempelajari konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja KASL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah tentang pemahaman konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional, serta bagaimana mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit,
integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, saya akan belajar tentang kesejahteraan psikologis atau well-being. Dengan memahami ketiga hal tersebut, penerapan pembelajaran sosial emosional baik pada siswa maupun pada guru dapat terlaksana dengan baik. Karena pembelajaran sosial emosional merupakan suatu sistem yang saling terkait. Untuk pertanyaan pemantik yang ketiga adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan rekan sejawat adalah: bagi murid, perubahan yang saya terapkan di kelas pada anak didik saya dengan membiasakan mindfulness pada setiap awal pembelajaran dengan mengenalkan emosi pada anak. Dengan pembiasaan ini diharapkan anak dapat mengenali dirinya dan mengelola aset-aset yang ada dalam dirinya sehingga memiliki kesiapan dalam belajar. Di samping itu, saya juga menerapkan 5 KSE baik pada pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dengan melibatkan siswa dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan. Dengan penerapan tersebut, anak akan mencapai well-being sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Perubahan yang saya terapkan pada rekan sejawat dengan berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya pada mereka sehingga dapat mendukung mereka dalam menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas sebagai guru dengan peduli kepada mereka. Selalu belajar merefleksi kemampuan sosial emosional pribadi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan struktur komunitas dalam penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menyamakan persepsi tentang kompetensi sosial emosional sehingga dapat tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yaitu lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan perbedaan itu dapat saling melengkapi bukan menyaingi. Dengan penguatan KSE, pendidik akan menjadi teladan berkolaborasi dan saling belajar. Keterkaitan modul 2 dengan pembelajaran sosial emosional dengan materi sebelumnya. Modul pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan dengan modul pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional merupakan langkah untuk mewujudkan well-being sehingga pada komunitas sekolah akan terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan akan tercapai kebahagiaan dan keselamatan anak setinggi-tingginya sesuai dengan yang diamanatkan Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, peran guru sangat penting. Guru dapat menumbuhkan nilai dan perannya dalam mengelola kompetensi sosial dan emosi anak, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Hal ini merupakan langkah untuk mewujudkan visi terciptanya profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional pun dalam pelaksanaannya dapat mengontrol kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan memandang perbedaan individu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.